Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 12022220263. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan hasil deployment penelitian saya berupa dashboard evaluasi layanan cabang Kopinako yang dikembangkan menggunakan Streamlit. Dashboard ini mengintegrasikan hasil dari aspek base sentiment analysis, lalu ada aspek impact score atau AIS, diagnostic heat map, bertopik, serta interpretasi bisnis berbasis large language model. Dashboard ini terdiri atas 4 tab, yaitu overview AIS dan heatmap, distribusi sentimen, pola topik dan insight AI, serta prediksi ulasan menggunakan APSA. Pada bagian atas tersedia filter periode ulasan. Filter ini digunakan untuk menentukan rentang data yang dianalisis pada perhitungan AIS. Misal ketika periode ubah ke 3 tahun lalu, nah dashboard ini nantinya akan menghitung ulang model W atau linear regression, AFS, NSS, dan AIS mentah berdasarkan ulasan pada periode yang terpilih. Selanjutnya nantinya AIS dinormalisasi menggunakan nilai minimum dan maksimum dari data acuan penuh agar hasil antar periode itu tetap dapat dibandingkan. Nah, pada tab 1 ditampilkan AIS mentah dan juga AIS ternormalisasi. AIS mentah itu dihitung dari bobot aspek atau model W atau model linear regression, frekuensi pembahasan aspek melalui AFS, serta tekanan sentimen melalui komponen 1 dikurangi NSS. Nah, semakin besar bobot, frekuensi pembahasan, dan juga tekanan sentimen negatif, semakin tinggi pula nilai AIS yang dihasilkan nantinya. Hasil AIS ternormalisasi divisualisasikan menggunakan diagnostic heat map. Nah, baris menunjukkan cabang Kopinako, sedangkan kolom menunjukkan 7 aspek marketing 7P. Nilai AIS ternormalisasi dibagi menjadi 3 kategori. Nilai di bawah 0,40 termasuk aman. Nilai 0,40 sampai kurang dari 0,70 termasuk waspada, sedangkan nilai 0,70 sampai 1 termasuk kritis. Warna hijau di sini menentukan tingkat urgensi yang relatif rendah, warna kuning menunjukkan area yang perlu dipantau dan evaluasi secara berkala, sedangkan warna merah itu menunjukkan area yang perlu diprioritaskan dalam evaluasi layanan. Nah, pada data penelitian ini, kombinasi cabang Abdul Muiz dan aspek proses memperoleh nilai AIS ternormalisasi sebesar 1 dan menjadi prioritas tertinggi dibandingkan kombinasi cabang dan aspek lainnya. Nah, nilai 1 ini tidak berarti bahwa kondisi cabangnya itu 100% buruk, tapi menunjukkan tingkat urgensi relatif tertinggi dalam data acuan. Sebaliknya, nilai AIS yang lebih rendah juga tidak berarti kalau aspek itu tidak penting, melainkan ya memiliki urgensi yang relatif lebih rendah, seperti itu. Lanjut, pengguna juga dapat memilih cabang atau aspek tertentu untuk melihat hasil secara lebih terperinci. Nah, grafik menampilkan AIS ternormalisasi, sedangkan tabel di kanan menyediakan komponen AFS, NSS, AIS mentah, AIS ternormalisasi, dan kategori status. Nah, penyajian nilai mentah ini dan juga nilai ternormalisasi dilakukan agar pengguna itu tetap dapat melihat nilai asli hasil perhitungan sekaligus memahami posisi relatifnya pada skala 0 sampai 1. Sebagai hasil revisi setelah sidang, pada dashboard juga ditambahkan ringkasan bisnis prioritas agar hasil analisis lebih mudah dipahami oleh pengguna bisnis. Sistem secara otomatis mengambil kombinasi cabang dan aspek dengan AIS ternormalisasi tertinggi. Selanjutnya, dashboard juga menjelaskan makna aspek tersebut bagi layanan dan memberikan tindakan awal yang dapat dipertimbangkan. Sebagai contoh di sini, apabila aspek prioritasnya adalah proses, maka area yang perlu ditinjau dapat mencakup alur pemesanan, waktu tunggu, antrean, akurasi pesanan, dan juga kecepatan penyajian. Ringkasan ini bersifat sebagai panduan awal, penyebab yang lebih spesifik kemudian dapat ditelusuri melalui hasil bertopik yang ada pada tab 3. Lanjut, pada tab 2 menampilkan distribusi sentimen positif dan negatif pada setiap aspek. Nah, pengguna dapat membandingkan dua cabang atau melihat satu cabang secara khusus. Pada contoh ini, saya membandingkan cabang Cinere dan cabang Abdul Muiz. Grafik menunjukkan jumlah ulasan positif dan negatif untuk tiap aspek, sedangkan tabel di bagian bawah ini menampilkan persentase sentimen negatif. Nah, tab ini sebenarnya berfungsi sebagai analisis deskriptif untuk membantu pengguna memahami komposisi sentimen. Nah, namun distribusi sentimen saja sebenarnya belum cukup digunakan untuk menentukan prioritas karena belum dapat mempertimbangkan bobot aspek dan juga frekuensi pembahasannya. Oleh karena itu, penentuan prioritas tetap menggunakan skor AIS pada tab 1 sebelumnya. Lanjut, setelah kombinasi prioritas diketahui melalui skor AIS, nah pengguna dapat menelusuri pola keluhan yang mendasarinya melalui tab pola topik dan insight AI ini. Nah, pada contoh ini saya memilih cabang Abdul Muiz dan jenis ulasannya itu negatif. Nah, dashboard menampilkan jumlah topik, nilai coherence score, jumlah dokumen, serta parameter akhir dari model bertopik. Lanjut ada peta kedekatan antar topik, menunjukkan hubungan relatif antar kelompok topik. Nah, ukuran gelembung menunjukkan jumlah dokumen pada topik tersebut, sedangkan posisi yang berdekatan mengindikasikan topik yang memiliki representasi semantik relatif mirip.
Selanjutnya juga ada grafik CTF IDF menampilkan kata kunci yang paling representatif untuk setiap topik. Nah, kata kunci tersebut membantu pengguna supaya lebih memahami tema yang umum muncul, misalnya terkait pelayanan, waktu tunggu, kasir, tempat duduk, area outdoor, ataupun kenyamanan fasilitas, misalnya. Nah, lanjut juga untuk memperkuat interpretasi, dashboard juga menampilkan ulasan pendukung yang memiliki kecocokan dengan kata kunci utama CTF-IDF. Nah, ulasan pendukung ini dipilih dari kelompok sentimen yang sama berdasarkan kecocokan kata kunci. Lanjut, ini ada sebagai hasil pengembangan setelah revisi sidang utamanya ini. Nah, dashboardnya telah diintegrasikan dengan Large Language Model atau LLM menggunakan ChatGPT di sini untuk menerjemahkan keluaran bertopik menjadi penjelasan yang lebih mudah dipahami oleh business owner gitulah ya. Nah, LLM ini menerima data berupa semisal identitas cabang, jenis ulasan, jumlah dokumen, kata kunci CTF IDF yang ini, dan juga maksimal 5 ulasan pendukung gitu. Nah, setelah tombol semisal di sini kita tekan buat interpretasi bisnis dipilih. Nah, nantinya sistemnya akan generate dan juga menghasilkan label topik, ringkasan juga makna bagi layanan serta dampak potensial, rekomendasi awal, bukti utama, tingkat keyakinan dan juga keterbatasan interpretasi. Kita tunggu hasil interpretasi yang muncul. Nah, pada bagian ini terlihat bahwa hasil analitik itu tidak hanya ditampilkan sebagai kumpulan kata kunci, tapi juga diterjemahkan sebagai makna layanan dan juga tindakan awal yang lebih mudah dipahami oleh pengelola cabang. Nah, LLM itu hanya berfungsi sebagai lapisan penjelas. Nah, LLM itu tidak akan mengubah hasil bertopik tadi, tidak akan mengubah juga nilai AIS, dan juga tidak akan menentukan keputusan akhir. Nah, dashboard juga menggunakan cache lokal agar hasil yang sama tuh nantinya tidak selalu memanggil API kembali, jadi bakal lebih hemat gitu lah ya. Nah, apabila misal API tidak tersedia, sistem akan menyediakan fallback berbasis aturan sehingga fungsi interpretasi dasar tetap dapat digunakan. Nah, seluruh hasil AI tetap perlu divalidasi dengan kondisi operasional cabang sebelum nantinya dijadikan dasar keputusan evaluasi seperti itu. Seperti ini. Lanjut, tab terakhir di sini digunakan untuk melakukan prediksi terhadap ulasan baru secara langsung. Nah, pada contoh ini saya memasukkan ulasan yang memuat beberapa opini sekaligus. Misal, apresiasi terhadap kopi, nama tempat, serta keluhan terhadap pelayanan dan juga harga. Kita klik prediksi. Nah, pada tahap pertama di sini model ACD mendeteksi aspek-aspek yang dibahas dalam ulasan. Karena tugasnya ini bersifat multi-label, satu ulasan itu dapat memiliki lebih dari satu aspek. Nah, pada tahap kedua, di sini model ASC mengklasifikasikan sentimen untuk tiap aspek yang telah terdeteksi. Nah, hasil prediksinya di sini ditampilkan dalam bentuk label sentimen dan probabilitas kelas negatif, netral, serta positif. Seperti itu. Mungkin sekian dari video demonstrasi deployment saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.